Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Loving Adult. Silakan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini dimulai dengan seorang wanita parubaya bernama Lenora yang mengenakan merahnya yang sedang bersiap-siap untuk lari pagi. Saat dia berlari keluar dari rumahnya, seorang narator di latar belakang menjelaskan bahwa sebagian besar pembunuhan di dunia dimotivasi oleh cinta dan jarang terjadi secara acak. Sementara itu kita dapat melihat suami Lenore, Christian, menunggu di dalam mobil van yang penuh dengan kebencian terhadap Lenora. Begitu Lenora berlari melewatinya, dia menyalakan mobil van dan mulai mengejarnya. Tak lama kemudian dia menabrak Lenora dari belakang dan menabrakkan mobil van itu ke arahnya. Cerita kemudian beralih ke seorang detektif tua yang menceritakan kasus pembunuhan ini kepada putrinya. Saat makan siang, detektif tersebut yakin akan kesalahan Christian dan mengatakan bahwa dia tidak bisa berhenti memikirkan kasus ini. Dia kemudian mengingatkan putrinya tentang betapa berbahayanya cinta dan melanjutkan. Cerita ini membawa kita kembali ke 3 hari sebelum pembunuhan itu terjadi. Malam itu Lenora sedang tidur saat telepon Christian tiba-tiba berbunyi pada pukul 3 pagi dan mengganggu tidurnya. Awalnya Christian mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa itu adalah urusan pekerjaan, namun ketika bunyi itu terus berlanjut, Lenora bersikeras untuk melihat. Namun, Christian menjadi defensif dan menolak untuk menunjukkan ponselnya, memicu kecurigaan bahwa dia mungkin menyembunyikan sesuatu dan berselingkuh. Ketika Lenora mencoba mengambil ponselnya, Christian bereaksi keras dan melemparkannya ke dinding hingga pecah. Cerita kemudian menggali latar belakang karakter utama kita yang memberikan wawasan tentang kehidupan mereka. Christian adalah salah satu pendiri perusahaan konstruksi yang ia rintis bersama temannya, Peter. Di sisi lain, Lenora dulunya adalah seorang musisi terkenal tetapi ia harus melepaskan karirnya yang menjanjikan sebagai pemain biola untuk merawat putra mereka, Johan, yang sedang sakit. Keesokan paginya, Lenora kembali dari jogging dan menyampaikan permintaan maaf kepada Christian atas pertengkaran mereka di malam sebelumnya. Dia menciumnya dan Christian tampaknya menganggap situasi sudah normal. Lenora kemudian menawarkan untuk mengantar putra mereka Johan ke sekolah sementara Christian pergi bekerja. Diam-diam membawa telepon yang rusak di sakunya. Di lokasi konstruksi, Christian bertemu dengan temannya Peter yang memberitahunya tentang orang pajak yang ingin meninjau akun perusahaan karena beberapa transaksi yang mencurigakan. Christian kemudian mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mereka saling bertukar lelucon. Christian kemudian pergi mencari Xenia, sang arsitek. Dia bertemu dengannya di sebuah ruangan pribadi dan keduanya jelas memiliki hubungan spesial. Terungkap bahwa Xenia adalah orang yang mengirim pesan semalam dan Christian menjelaskan bahwa dia tidak bisa membacanya karena hampir ketahuan oleh istrinya. Hal ini membuat Xenia marah dan dia memberikan ultimatum kepada Christian untuk memilih antara dia atau istrinya. Christian pun mencoba menangani situasi ini secara diplomatis, namun hal ini membuat Xenia kecewa dan ia pun pergi dengan rasa amarah. Sementara itu, Lenora mengantar Johan ke sekolah dan ia meminta berhenti untuk menjemput temannya, Martha. Sambil mengamati keduanya di kursi belakang, Lenora sepertinya curiga bahwa mereka lebih dari sekedar sahabat. Setelah mengantar Johan dan Martha, Lenora mengunjungi tempat pencucian mobil lokal dan membeli kartu diskon untuk menghemat uang. Kembali ke rumah, ia mencoba mengakses catatan telepon Christian namun tidak berhasil. Sementara itu di Facebooknya, ia menemukan profil Xenia dan menemukan beberapa foto dirinya dan Christian di tempat kerja yang terlihat bahagia bersama. Hal ini menimbulkan kecurigaannya dan ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian ketika Christian pulang ke rumah, ia mencoba untuk bersikap mesra dan romantis tetapi Christian mengabaikannya dan bergegas mandi. Meskipun ada ketegangan dan kecurigaan yang berkembang di antara mereka, Christian dan Lenora menghadiri acara kerjanya malam itu. Selama acara berlangsung, kecemburuan Lenora mencapai puncaknya saat ia menyaksikan Christian menghujani Xenia dengan pujian-pujian atas kerja kerasnya di perusahaan. Kemudian ketika semua orang sedang merayakannya, Lenora melihat Xenia dan Christian menyelinap ke lantai atas dan memutuskan untuk mengikuti mereka. Xenia bahkan tersenyum padanya ketika dia ketahuan, sementara Christian tetap tidak menyadari kehadiran istrinya. Keesokan paginya, Christian bekerja sama dengan tetangganya, Kim, membuat api unggun untuk festival tengah musim panas yang akan datang. Selama percakapan mereka, topik perceraian muncul ketika Christian merenungkan untuk mengakhiri pernikahannya berdasarkan pengalamannya sendiri. Kim menyarankan Christian untuk jujur kepada Lenora tentang perasaannya, percaya bahwa kejujuran akan lebih baik bagi mereka berdua. Namun sebelum Christian dapat membicarakan masalah ini, istrinya, Lenora, mengonfrontasinya dan bertanya apakah dia mulai melihat orang lain. Christian akhirnya menemukan keberanian untuk duduk bersama Lenora dan mengaku bahwa dia tidak dapat menyimpan rahasianya sendiri lebih lama lagi. Di sisi lain, Lenora mengungkapkan bahwa dia melihat Christian bersama Xenia di kantor pada hari sebelumnya. Hal ini memicu konfrontasi yang dramatis saat Lenora mengungkapkan rasa frustrasi dan kemarahannya karena telah mengorbankan karirnya sendiri untuk mereka yang sakit selama 2 dekade terakhir dan sekarang menghadapi kemungkinan tidak memiliki apa-apa jika mereka bercerai. Dia semakin memperparah situasi dengan mengancam akan melaporkan Christian ke polisi karena melakukan penipuan dalam bisnisnya yang memaksanya untuk melepaskan karirnya. Selama diskusi mereka, Lenora membeberkan kecurangan Christian dalam hal keuangan, terutama bagaimana dia memanipulasi saham perusahaan untuk mendapatkan uang. Dia menjelaskan bahwa dia telah meminta nasihat hukum dan memperingatkan Christian bahwa jika dia pergi, dia dapat melibatkannya sebagai kaki tangan. Dalam penipuan tersebut, Lenora memegang informasi ini seperti peluru perak yang siap digunakan untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarganya.
Kemudian di tempat kerjanya, Christian mendiskusikan situasi tersebut dengan temannya Peter, tetapi menemukan cara untuk memperbaiki masalah keuangannya yang curang. Kemudian saat bertemu dengan Xenia, dia berbohong tentang mengakhiri hubungan dengan istrinya. Xenia pun memutuskan untuk mengajak Christian bertemu dengan orang tuanya, membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Keesokan harinya, saat Christian meninggalkan rumah, Lenora memutuskan untuk mengikutinya yang sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan sahabat lamanya, Cassandra. Cassandra memperingatkan Christian bahwa Lenora bukanlah seseorang yang bisa ditinggalkan begitu saja. Dia menceritakan sebuah insiden yang melibatkan Mike, salah satu mantan rekan Lenora yang meninggal dalam kecelakaan misterius. Berbekal informasi barunya, Christian menghubungi Sonia, mantan kekasih Mike yang bercerita pada saat kematiannya. Sonja juga percaya bahwa Lenora adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kematian Mike. Namun dia tidak pernah dianggap sebagai tersangka karena alibinya berada di tempat latihan musik, yang dikonfirmasi oleh gurunya. Kemudian, Christian mengunjungi pertunjukan drama jenius dan bertemu dengan ibunya sambil diamati dari kejauhan oleh Lenora. Kembali ke rumah, Christian mengkonfrontasi Lenora tentang tuduhan itu tetapi dia menolaknya, yang mengarah ke perdebatan sengit di mana dia mengklaim rumah dan putra mereka sendirian. Lenora kemudian mengusirnya dari rumah dan Christian pergi dengan mobilnya. Dalam keadaan putus asa, Christian menyusun rencana untuk mencelakai Lenora. Dia menukar mobilnya dengan salah satu mobil van putih milik perusahaan dan bersembunyi di balik pepohonan di sepanjang rute joggingnya. Keesokan paginya, begitu dia melihat wanita itu sedang jogging, dia mempercepat laju mobilnya dan menabraknya. Setelah melakukan tindakan mengerikan itu, dia menyelinap kembali ke kantor untuk membuat alibi, berpura-pura bahwa dia sedang bekerja sepanjang waktu. Setelah itu Christian pulang ke rumah dan diliputi rasa bersalah, ia juga menghindari putranya. Ia menangis di kamar mandi dan kemudian minum untuk mengatasinya kesedihannya. Namun yang mengejutkannya, ketika dia sedang minum, Lenora pulang ke rumah tanpa cedera dan tidak menyadari apa yang telah Christian lakukan. Lenora dengan santai berbicara tentang mengambil rute jogging baru, membuat Christian menyadari bahwa dia pasti telah menabrak orang yang salah. Christian kemudian berbohong kepadanya dengan berpura-pura masih ingin bersamanya. Keesokan paginya, keduanya mengetahui adanya kecelakaan tabrak lari di dekat rute jogging Lenora, di mana seorang ibu dari 3 anak terbunuh. Lalu, saat pesta kelulusan Johan, seorang detektif datang dan mewawancarai Christian. Karena takut akan ketahuan, Christian berbohong dengan mengatakan bahwa dia sedang bekerja di kantor saat kejadian kecelakaan kemudian, dia juga melihat laporan berita yang menyatakan bahwa pelaku mungkin telah melarikan diri dari negara itu, yang mana membuatnya dia pulang. Sementara itu Lenora mulai mencurigai Christian ketika menemukan mobilnya, mencurigai Christian ketika dia menemukan kartu pencucian mobilnya digunakan pada hari tabrak lari. Dia kemudian menghadapkan Christian dengan bukti bahwa dia sedang membersihkan salah satu mobil van miliknya yang terekam dalam kamera CCTV di tempat pencucian mobil tersebut. Dengan ini, Lenora menyadari bahwa dia adalah target Christian dalam kecelakaan itu. Saat itu Johan tiba dan menyadari ada yang tidak beres, namun Christian mengusirnya. Ia kemudian mencoba menjelaskan namun Lenora justru berniat untuk memanggil detektif. Namun, sebelum Lenora dapat mengatakan apapun, Johan merebut telepon dan mengatakan bahwa dia memiliki informasi tentang plat nomor Rumania yang terlihat di tempat kejadian. Memanfaatkan kesempatan itu, Lenora bergegas keluar rumah. Christian mencoba menenangkannya namun Lenora mengambil ponselnya dan pergi. Dalam kebingungannya, Christian mencoba menelepon Xenia tapi tidak diangkat. Tak lama setelah para detektif mengunjungi rumah mereka untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, Lenora dan Christian pergi ke sebuah restoran mewah untuk kencan makan malam. Lenora yang tenang dan penuh perhitungan kemudian mengungkapkan rencananya. Dia tidak akan melaporkan Christian atas kejahatannya tetapi dia menuntutnya untuk membunuh Xenia dan mencegahnya masuk ke dalam hubungan mereka. Lenora merasa tidak aman di sekitar Christian dan percaya bahwa melakukan kejahatan bersama akan mempererat lagi hubungan mereka. Awalnya Christian menolak untuk melakukannya tetapi ketika Lenora mengungkapkan bahwa dialah yang membunuh Mike dan membuat alibi merekam dirinya bermain biola ketika gurunya pergi. Hal ini membuat Christian menjadi takut dan menyetujui rencana Lenora. Christian juga memutuskan untuk menggunakan template ini untuk rencana mereka melenyapkan Xenia. Bersama-sama mereka membangun alibi dengan memesan sebuah perjalanan yang akan memastikan orang-orang melihat mereka pergi bersama. Pasangan ini kemudian memutuskan untuk pergi berlibur dan menginap di sebuah hotel sebagai alibi, sementara Christian menjalankan tugas membunuh Xenia. Pada malam hari, ia menyelinap ke balkon dan mengunjungi rumah Xenia, namun Xenia menolaknya karena sedang bete. Christian tetap bertahan dan masuk ke rumahnya untuk menyatakan cintanya pada Xenia. Sementara itu Lenora di hotel berpura-pura menelpon layanan kamar dan dengan santai mengatakan bahwa suaminya sedang mandi. Dia kemudian menggunakan telepon Christian untuk mengirim pesan kepada Xenia dengan berpura-pura menjadi dirinya untuk mengakhiri hubungan mereka. Ketika SMS tiba, Christian mengalihkan perhatian Xenia dan menciumnya untuk menjauhkannya dari ponselnya. Pada saat yang sama, Lenora memutar rekaman suara Christian untuk membuatnya seolah-olah mereka sedang bercakap-cakap saat dia berada di kamar mandi. Tidak menyadari rencana jahat istrinya, Christian akhirnya menghabiskan malam yang intim dengan Xenia alih-alih membunuhnya. Kemudian ketika Lenora menyadari bahwa suaminya menghabiskan lebih banyak waktu, dia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Setelah itu, ketika Xenia pergi ke kamar mandi, Lenora mengikutinya dan secara fatal menusuk perutnya. Mendengar jeritannya, Christian pergi ke kamar mandi hanya untuk menemukan Lenora yang berdarah-darah berdiri di atas tubuh Xenia yang sudah tidak bernyawa. Beberapa hari kemudian, Xenia dilaporkan hilang oleh tetangganya namun tidak ada bukti jasadnya atau DNA atau sidik jari di rumahnya.
Polisi mendapatkan pesan teks terakhir di ponsel Xenia yang diduga berasal dari Christian dan hal itu mengarahkan mereka untuk menyelidiki rumah pasangan tersebut. Di sana pasangan tersebut mengatakan bahwa mereka berada di spa malam tadi dan memiliki tanda terima untuk membuktikannya. Sementara itu seluruh komunitas bersiap untuk merayakan festival pertengahan musim panas dan pada saat yang sama, Lenora mendesak Christian untuk menyalakan api di tengah danau. Anjing-anjing polisi juga berada di hutan sedang mencari keberadaan Xenia dan tiba-tiba mereka mulai menggonggong di dekat danau. Mendengar gonggongan tersebut, Christian berjuang untuk menyalakan api unggun dan berhasil. Di sini ketika dia melihat api unggun melalui teropong, terungkaplah bahwa tubuh Xenia tersembunyi di dalamnya. Setelah kejadian tersebut, keluarga tersebut memutuskan untuk menjual rumah mereka dan pindah. Namun, sang detektif tetap yakin bahwa Christian bersalah meskipun dia tidak pernah dihukum karena kurangnya bukti. Film ini diakhiri dengan gambar menghantui dari tulang belulang Xenia di dasar sungai dan membuat kasus ini tetap belum terselesaikan sehingga meninggalkan rasa gelisah dan misteri bagi semua orang. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.